Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Messi and Family. Hai teman-teman, dan bagi yang lagi sakit semoga diberi kesehatan. Nah, ini udah bulan Januari aja ya teman-teman. Jadi itu sebelumnya aku cek dulu. Sebelum buat anggaran Januari, aku cek dulu nih anggaran aku di bulan Desember kemarin gimana. Kita evaluasi dulu yang dan lainnya ternyata di bulan habis paling Desember di kemarin dana itu darurat dan berapapun itu alhamdulillah ya teman-teman, disyukuri aja. Dan maaf banget kalau teman-teman dengar belanja mingguan ya teman-teman ada 35.000 itu pas aku lagi ngerekord ini anak-anakku tuh lagi main bola ya teman-teman. Oke, karena memang di sini untuk biaya waktu yang tak terduganya alhamdulillah ada lebih dan ngedit video. Jadi itu total di saat lagi jujur sih aku lebih main di bulan Desember itu ada yang paling penting bagi aku itu adalah berhasil enggak atau over budget enggaknya aja. suatu budgeting itu balik lagi ke kitanya gitu. Kita yang bilang berhasil dan kita juga yang bilang tidak berhasil. Tapi yang paling penting kuncinya itu adalah konsisten. Padahal dengan kita buat catatan Karena anggaran banyak banget di saat yang budget udah kita sekali berlebih itu gagal kita bisa atau, lihat dua kali gagal itu di mana sih langsung sebenarnya nyerah. Aku tuh nggak letak cocok nih, kekurangannya aku Bu, gitu buat budgeting aku ternyata selama ini aku cocok nih, over budget nyatet anggaran. Oh ternyata di belanja mingguan aku tuh selama ini kurang gitu. Jadi kita bisa tadi teman-teman ada lihat anggaran di belanja mingguan challenge, dan kalau mana aku tuh challenge diri aku sendiri itu nggak cukup berapa hari sih ya udah mungkin di jajannya dan pokoknya intinya tuh kami tuh jajannya sekeluarga teman-teman ke biaya belanja mingguan. Ya kalau pengen jajan ya jajan sekeluarga gitu. Suami aku pun gitu juga, dia seandainya pengen jajan atau apa dia beli dan dia tetap bawa pulang ke rumah. Jadi konsepnya ya gitu teman-teman, kami kalau jajan ya jajan sekeluarga, enggak jajan sendiri-sendiri. Jadi itu aku buat spin challenge untuk keluarga aku sendiri. Jadi mau aku, suami aku ataupun anak-anakku kalau ada jajan ya udah berarti disilang. Nah kalau ada enggak jajan berarti ntar aku warnai. Jadi aku buat gitu untuk menantang diri kami biar lebih hemat lagi nih bagian jajannya. Karena aku jujur kami tuh kalau bagian jajan itu over gitu, karena tiap minggu tuh kami keluar makan di luar kah, jajan apa gitu. Pokoknya tiap minggu kami tuh keluar rumah untuk istilahnya healing gitu ya teman-teman. Padahal tuh kita bisa aja healing ke taman gitu, ataupun ya hanya sekedar naik motor gitu, itu bisa aja. Tapi balik lagi sih tergantung sama pribadinya masing-masing, tergantung sama pribadi keluarganya itu seperti apa. Bukan berarti kita tuh nggak boleh jajan, enggak, jajan itu boleh, tapi kita batasi aja kalau memang uang kita itu menipis gitu loh teman-teman. Karena jangan sampai demi gaya hidup kita itu membuka pintu hutang, itu jangan banget ya teman-teman. Oke, ini balik lagi di sini. Seperti biasa aku buat kalender mini aku sebagai pengingat dan lainnya untuk pengingat tanggal aja gitu ya teman-teman. Dan seperti biasa juga aku hias dikit-dikit, dan ini adalah cara paling simple menurut aku, yaitu memakai stiker untuk mempercantik catatan aku. Dan sekali lagi aku minta maaf nih sama teman-teman kalau berisik banget ya teman-teman. Maaf banget. Semoga enggak bikin teman-teman risih dalam menontonnya dan tetap semangat untuk nonton video aku sampai selesai. Nah, tadi itu di bagian sisa bulan Desember itu kan ada sekitar 45.000 ya. Nah ini tuh rencananya mau aku masukin ke dalam tantangan menabung aku yang 100 amplop. Tapi mungkin enggak aku record ya teman-teman, langsung aku masukin aja gitu ya. Nah jadi tuh kalau teman-teman fokus liatnya tuh tadi teman-teman ada lihat lagi ya kalau aku tuh selalu buat no speed challenge, karena itu Masya Allah luar biasa. Sudah berapa bulan sih aku buat tantangan untuk tidak menjajan, itu alhamdulillah ngebantu aku untuk ngerem nih sedikit demi sedikit untuk jajannya biar nggak terlalu over budget di bagian jajan. Nah di sini aku langsung buat aja nih catatan anggaran aku di bulan Januari. Nah kali ini nih beda nih anggarannya. Biasanya kan aku kalau enggak 9, 7 begitulah ya teman-teman ya. Tapi kali ini anggaran aku itu cuma di angka 6 jutaan.
Kok bisa sih makin menurun? Ya karena ada something yang harus kami saving lebih banyak lagi. Jadi kami mengorbankan sedikit demi sedikit di pos-pos keuangan. Pokoknya intinya tuh gimana caranya tuh 6 juta ini tercukupi, insya Allah. Ya sama-sama lah berusaha gitu ya. Walaupun di harga yang luar biasa nih meningkat naik, tapi aku nggak putus asa. Aku akan mencoba ya. Dan salah satu kuncinya biar bisa itu yang pertama itu rajin masak, rajin buat cemilan di rumah. Karena yang bikin anggaran biasanya nih, anggaran yang meledak itu kalau malas aku tuh kumat. Karena kalau aku malas otomatis aku nggak masak, terus otomatis makannya itu di GoFood. Dan jajan pun gitu juga, bolak-balik beli jajan gitu ya kan, apalagi kan aku punya anak 2. Nah kalau aku rajin buat cemilan, insya Allah uangnya lebih bisa dihematkan lagi. Oke, ini aku udah selesai. Seperti biasa juga untuk di biaya tetap kewajiban ini itu sebenarnya ada sewa rumah yang biasanya itu 2 juta per bulan. Tapi di sini aku nggak buat karena ntar pada nanya nih kok mahal banget sih kontrakannya, bla 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 gitu deh. Karena memang untuk kontrakan di Jaksel itu harganya sekitaran segitu ya teman-teman, 1 jutaan ke atas gitu, 1,5 juta sampai 2 juta. Jadi tergantung tempat tinggalnya itu seperti apa. Nah karena berhubung aku pengen tempat tinggalnya nyaman, biasa aja sih, nggak yang wow, karena masih ada harga yang kontrakan 3 jutaan, 3,5 juta per bulan gitu. Jadi makanya aku enggak buat nih kontrakannya berapa per bulan. Nah kemudian ada wifi itu seperti biasa 250.000, pulsa 150. Nah di sini aku buat parkir. Untuk parkir itu suami aku ke kantor itu udah pakai parkir itu per bulannya 100.000. Dan apa ya, wifi udah, pulsa udah, parkir udah 100.000. Paling di sini ada penambahan di biaya listrik, itu aku naikkan karena berhubung udah pakai AC, jadi listriknya per bulannya itu 400.000. Aku coba dulu nih 400.000 per bulan cukup atau enggaknya ya teman-teman. Nah untuk saving sendiri aku lebih fokus ke 2 aja dulu di bulan ini, jadi tergantung budget yang ada. Yang paling penting itu adalah dana darurat. Dana darurat itu aku simpan 250.000, terus dana lebaran itu 100.000. Nah di kebutuhan paling ini yang aku rombak nih teman-teman. Kalau self fokus itu kaki kucing aku ya teman-teman, imut kan dia lagi tidur siang, biasanya tidur siang itu di meja. Nah balik lagi nih di sini untuk kebutuhan itu sendiri, biaya belanja bulanan itu aku anggarkan sebanyak 900.000. Terus belanja mingguan itu tetap 1.200.000. Nah untuk beras, kenapa aku pisahkan, karena beras itu aku belinya via online. Jadi ya udah aku pisahkan aja gitu biar nggak mengganggu cash flow yang lainnya. Dan untuk beras itu aku anggarkan sebanyak 200.000. Oke, untuk kebutuhan anak yang biasanya aku 300.000, ini aku cut menjadi 100.000 aja. Karena memang keperluan mereka itu alhamdulillah tercukupi sampai beberapa bulan ke depan, insya Allah ya. Paling kalau ada yang kurang ntar aku ambil di bagian belanja bulanan. Kemudian untuk diapers itu 200.000. Kemudian untuk susu aku budgetkan 150.000. Jadi aku mulai mengurangi susu anak-anak, tapi mereka tuh tetap minum susu UHT gitu loh teman-teman. Nah kemudian untuk air itu sebanyak 250. Ini nggak bisa diganggu gugat karena memang kami pencinta air putih, no yang manis-manis gitu ya. Dan kemudian untuk gas itu 50.000. Dan untuk buah ini biasa 300.000, aku kurangi menjadi 200.000. Berarti kurangnya 100 ya teman-teman dari yang biasanya. Dan untuk saku abi itu 100.000, biasanya 200, tapi sekarang itu 100.000. Dan untuk transportasi di bulan ini 300.000. Baik ya, untuk
apa tuh, skincare. Untuk skincare itu biasanya kan aku di 200.000 ya, bulan ini cuma 100.000 aja. Kemudian untuk kendaraan 50.000, kesehatan 50.000, dan untuk anabul itu 200.000, nggak bisa diganggu gugat, terlalu banyak dikurangi. Biasanya tuh 250.000. Dan kemudian untuk skincare udah. Untuk jajan biasanya itu kan aku bagi dua tuh, antara jajan dan makan di luar. Nah sekarang ini aku gabungin aja jajan sama makan di luarnya itu 400.000. Dan untuk dana jaga-jaga ataupun dana tak terduga itu sebanyak 300.000 ya teman-teman. Nah kalau ditotalkan semuanya itu sebanyak 600.000 rupiah. Jadi gitu teman-teman. Kalau yang udah biasa nonton aku pasti ngerasa banyak banget ya kurang jajannya, karena biasanya aku tuh jajan, untuk jajan itu 300.000 ya kalau aku nggak salah nih teman-teman. Dan untuk budget makan di luar itu 800.000. Dan kali ini aku cut dan aku gabungin aja antara jajan dan makan di luar. Insya Allah bisa ya teman-teman, karena kunci utama itu adalah kemauan aku masak, kemauan aku untuk lebih rajin lagi gitu ya. Nah juga kuncinya satu lagi itu kerjasama kita dengan suami ya teman-teman. Jadi sebelumnya itu aku udah bicara ini sama suami, begini gitu, karena pengennya tuh nggak ada yang terganggu uang savingnya juga, yang tabungan wajib dan uang pendidikan anak. Jadi harus ada yang kita korbankan gitu loh teman-teman. Pokoknya kita tuh sama suami itu harus saling terbuka ya, apalagi masalah keuangan. Dan di situ juga kok nggak ngasih orang tua, ada untuk orang tua, untuk mertua. Kalau orang tua aku sih nggak ada ya teman-teman. Orang tua aku masih ada, tapi karena aku tidak bekerja jadi aku tidak berani meminta uang kepada suami. Dan orang tua aku tuh pun insya Allah berkecukupan, ada uang pensiun dan masih berkebun juga, dan masih berusaha lah gitu. Paling untuk mertua dan untuk adik ipar doang gitu. Jadi kalau untuk keluarga aku sih enggak. Dan ini aku hias sedikit-sedikit gitu dengan skincare, astagfirullahaladzim, dengan stiker gitu. Ya Allah Tuhanku, maaf ya teman-teman, kebiasaan aku tuh ngomongnya beribet. Dan bagi teman-teman nih yang belum subscribe, please banget di subscribe teman-teman. Semoga video aku ini bermanfaat bagi teman-teman. Dan bagi teman-teman yang pengen, menurut teman-teman nih konten aku bermanfaat, boleh di share di sosmed teman-teman, dan insya Allah menjadi amal jariah bagiku dan juga amal jariah bagi teman-teman. Dan bagi teman-teman yang lagi berusaha dan berjuang untuk memperbaiki finansialnya, untuk memperbaiki keuangan rumah tangganya agar lebih sehat lagi, yuk sama-sama kita belajar sama aku juga lagi berusaha untuk memperbaiki diri menjadi ibu rumah tangga yang lebih bijak, jadi ibu rumah tangga, jadi bendahara, jadi guru les dan segala macam, pokoknya menjadi yang lebih baik lagi. Oke, sampai di sini dulu video aku, dan sampai ketemu lagi di next video. Insya Allah video selanjutnya akan memberi manfaat juga untuk teman-teman yang lain. Dan sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.